Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B mau mempresentasikan hasil tugas besar rancang bangun perangkat lunak. Mungkin perkenalan dulu ya, dimulai dari kanan, Iqbal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fariji dengan NPM 237007041. Nama saya Muhammad Rafi Ramadhani, NPM saya 237007039. Nama saya Muslim Ahmad dengan NPM 237007043. Nama saya Rizqatul Qobi dengan NPM 237007059. Saya Siti Fauzia dengan NPM 237007045. Saya Muhammad Rizky Gojali dengan NPM 237007057. Mungkin udah sekian ya, dan perkenalan dari kita juga dulu sama pengenalan materi awal dari sini. Dari sini ada kelompok kita. Yang pertama ada project manager yaitu Muhammad Ali, kemudian ada programmer yaitu Muhammad Iqbal, kemudian ada UI UX design yaitu Kusdian Mubarak Ahmad, ada business analis Siti Fauzia, software tester yaitu Rizqatul Qobi, dan terakhir ada sistem analis yaitu Muhammad Rizky Gojali. Selanjutnya, di sini pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada latar belakang pertama, kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional, selanjutnya metodologi penelitian, kemudian jadwal pelaksanaan, dan terakhir hasil dan pembahasan. Next, dari sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, yaitu di era digital saat ini, institusi pendidikan dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, termasuk dalam promosi dan penyampaian informasi di TK-PGRI Perumnas ini. Nah, TK-PGRI Perumnas ini mengalami kendala dalam penyampaian informasi di sekolah seperti fasilitas, program kurikulum, dan pendaftaran. Nah, yang masih kurang efektif, diperlukan pengembangan website profil TK ini sebagai pusat informasi yang transparan dan mudah diakses. Manfaat dari si website ini itu meningkatkan promosi TK, mempermudah pendaftaran murid, dan memberikan pelayanan informasi yang lebih baik lagi kepada calon wali murid. Lalu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizqatul Qobi. Baik, yang selanjutnya ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada informasi profil sekolah. Yang kedua ada galeri foto. Yang ketiga ada capaian prestasi. Yang keempat ada jadwal kegiatan. Yang kelima ada login admin. Dan yang keenam ada manajemen konten. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional lebih menekankan pada kualitas sistem. Beberapa poin penting diantaranya yang pertama ada operasional sistem. Sistem harus bisa berjalan dengan baik di platform atau perangkat yang digunakan. Yang kedua ada performance system. Pada performa sistem, kecepatan dan responsif sistem harus optimal agar pengguna tidak mengalami kendala saat mengakses layanan. Yang ketiga ada security system yang menjaga keamanan data pengguna dan sistem dari ancaman luar seperti virus. Yang ketiga ada security system. Lalu yang keempat ada deadline system yang harus mampu bekerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, terutama dalam proses pelaporan. Next, lalu yang selanjutnya ada metodologi pengembangan. Hidayat et al. Tahun 2022 menjelaskan bahwa penggunaan metodologi Agile ini memiliki beberapa tahap seperti analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pengujian, menyebarkan, dan ulasan. Sekian pembahasan dari saya. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh Iqbal. Oke, untuk jadwal pelaksanaan kita ada beberapa aktivitas seperti survei dan wawancara, identifikasi kebutuhan, identifikasi proses bisnis proses modeling, bisnis proses realization, program desain, software confusion, software testing, dan penyusunan laporan akhir. Untuk delivery level ada notulen hasil wawancara yang berdurasi 2 hari, dokumentasi kebutuhan sistem 3 hari, Diskes 2 hari, TPMN 3 hari, sekuen diagram 5 hari, deploy 2 hari, user interface 3 hari, kelas diagram 1 hari, data model 2 hari, program kode 8 hari, testing 2, dan laporan akhir 2 hari. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Website pada TK PGRI Perumnas ini bertujuan untuk mempromosikan sekolah ini kepada calon wali murid yang sedang mencari sekolah
dekat dengan perumahan nasional, dan orang tua juga bisa melihat program kegiatan apa saja yang dilakukan oleh TK PGRI Perumnas. Sudah ada pada website tampilan yang sangat responsif, tampilan informasi sekolah, serta mempermudah calon wali murid untuk berkomunikasi dengan administrator. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Tian. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke websitenya. Yang pertama, user akan mengunjungi halaman utama dari website kita, yang dimana di halaman utama ini ada keyword section bertuliskan selamat datang di TK PGRI, lalu ada button tentang kami yang nantinya masuk ke profil sekolah, lalu ada seperti ini biasa, dan diakhiri dengan footer dan testimoni orang tua. Selanjutnya di menu profile kita akan melihat tentang sekolah, visi misi, tujuan dan struktur organisasi serta fasilitas sekolah. Selanjutnya pada menu kurikulum dan program kita akan melihat kurikulum dari yang dipakai oleh TK ini, lalu aspek pengembangan, lalu rutinitas harian dan jadwal kegiatan belajar serta kegiatan ini dapat dilihat selengkapnya di galeri. Selanjutnya masuk ke fasilitas sekolah. Di sini kita akan mendapatkan beberapa fasilitas yang ada di sekolah. Lalu masuk ke menu prestasi. Nah, di sini kita bisa melihat prestasi apa saja yang didapat oleh sekolah, baik itu siswa, guru maupun orang tua. Nah, di sini kita bisa memfilter untuk waktunya. Jadi untuk waktu yang paling terkini akan ditempatkan di paling atas. Selanjutnya kita masuk ke galeri. Nah, di sini kita bisa melihat galeri yang ditambahkan oleh admin. Ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya ke menu kontak kami. Di sini ada informasi kontak yang bisa dihubungi, lalu ada alamat, telepon, email, dan jam operasional sekolahnya. Lalu ada formulir untuk kirim pesan, dan di bawah ini harus downloadnya karena tidak terhubung ke internet, jadi tidak ada. Ini lokasi sekolah yang diambil dari Google Maps. Selanjutnya untuk tampilan mobile kita bisa melihat jadi website ini juga sudah responsif karena mengikuti ukuran layar dari device. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Yang pertama admin akan lihat itu login admin. Di sini kita masukkan username dan password. Contoh, apabila username benar tapi password salah, ada notifikasi bahwa password salah. Kalau username-nya salah dan passwordnya benar, akan ada notifikasi bahwa username tidak ditemukan. Kalau username dan passwordnya benar, admin akan langsung masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada ucapan selamat datang admin, dan lalu di sini admin bisa melihat bahwa jumlah foto di dalam galeri ada berapa, jumlah fasilitas ada berapa, struktur organisasi dan prestasi. Selanjutnya di bagian kiri ini admin bisa masuk ke beberapa menu untuk mengubah, menambah atau menghapus konten dari website ini. Contoh, kita akan menambahkan konten ke galeri. Masukkan judul, tanggal, dan isi dari gambarnya. Nah, ini bisa langsung dilihat di halaman user. Kegiatan 1 upload. Begitupun untuk menu-menu yang selanjutnya, dan untuk tampilan mobile-nya akan seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Lanjut ke kesimpulannya, jadi pengembangan website profil TK PGRI Perumnas ini menjadi langkah nyata dalam menyediakan pusat informasi digital yang lengkap tentang sekolah. Website ini menampilkan profil sekolah, kurikulum sekolah, program kegiatan, fasilitas prestasi, serta galeri foto kegiatan. Dengan desain responsif dan navigasi yang ramah pengguna, website ini memudahkan orang tua dan masyarakat mengenal TK PGRI Perumnas lebih dekat, sekaligus memperkuat cita sekolah sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lanjut ke dokumentasinya, ini ada foto saya sama kepala sekolah. Terus ini ada tampak depan dari sekolahnya atau halaman sekolahnya. Terus ada foto kita di foto sama kepala sekolah. Terus ada nggak sengaja ini kita datang ke sekolah waktu ada kegiatan olahraga, jadi sekalian foto-foto anak-anak. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.